Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 11. Kita hari ini akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian semuanya tetap diberikan kesehatan, kenikmatan untuk melaksanakan pembelajaran daring selama masa pandemi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, membaca surat Fatihah dan membaca doa sebelum memulai pelajaran agar ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang makna hadis yang berkaitan dengan taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Qur'annya, sekarang kita membahas tentang hadisnya. Yang pertama, hadis pentingnya taat kepada aturan atau ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ada fi maksiatillah innama ta'adu fil ma'ruf, yang artinya dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini sudah jelas umat Islam wajib mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Umat Islam juga diperintahkan untuk mengikuti atau mentaati pemimpinnya apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal yang baik. Tetapi apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, maka wajib hukumnya untuk menolak. Jadi aturan yang harus kita taati itu adalah aturan yang di dalam hal ma'ruf atau kebaikan. Terus hadis yang kedua, ini hadis tentang etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala haddun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Miqdam radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Di situ ada gambar, kira-kira yang dapat kalian simpulkan dari gambar tersebut apa? Di situ ada gambar yang pertama, ada gambar seorang pemuda yang menghayal. Terus yang kedua itu ada seorang yang meminta-minta. Nah, di situ kan sudah menunjukkan bahwasanya menghayal, meminta-minta itu membuktikan sebagai salah satu contoh bahwa perbuatan tersebut tidak mencerminkan etos kerja. Dan kira-kira dari sini pasti kalian tahu, meminta-minta, menghayal itu sebaiknya harus kita jauhi, karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang mau
makan daripada hasil usahanya sendiri. Kalau kita ingin memiliki sesuatu, kalau kita hanya menghayal saja, nah itu pasti akan sulit untuk terwujud. Begitu juga kalau kita masih memiliki tenaga, masih memiliki kemampuan, tapi kita itu mengemis atau minta-minta, itu juga tidak baik. Kemudian hadis yang ketiga, ini hadis tentang kompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita di pagi hari. Seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore hari. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Nah, perilaku mulia yang harus diterapkan terkait dengan ketaatan. Yang pertama, selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, ini kita harus taat kepada Allah. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Contohnya sholat 5 waktu, ketika kita tidak melaksanakan, maka itu akan timbul rasa menyesal. Tetapi kalau kita tidak merasakan apa-apa, itu yang berbahaya. Jadi ketika disuruh oleh Allah, diperintah maupun dilarang, itu harus disesuaikan. Kalau diperintah ya dilaksanakan, kalau dilarang ya ditinggal. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ketika kita di rumah itu juga ada aturannya, di sekolah ada aturannya, maupun di lingkungan masyarakat. Agar kita ini bisa menjadi orang yang baik, harus menjunjung tinggi nilai aturan. Jangan sampai kita ada aturan tapi aturan tersebut dilanggar. Contohnya di dalam masa pandemi ini. Segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun lingkungan masyarakat harus kita taati demi kebaikan bersama. Perilaku yang keempat, mentaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Ini yang sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Ini cara-cara yang digunakan harus baik. Jangan kita menolak itu menggunakan kekerasan. Itu yang tidak baik. Terus kemudian menerapkan perilaku mulia, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama, di dalam kompetisi dalam kebaikan, meyakini bahwa hidup itu perjuangan, di dalam perjuangan ada kompetisi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita itu harus berjuang, harus berkompetisi, tapi dalam jalur yang sehat, jangan saling menjatuhkan. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Harus bekerja sama. Yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah dan semata-mata mengharap ridho dari Allah. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan bersama-sama, itu niatnya harus niat ibadah, jangan niat karena ingin disanjung orang atau dipuji orang atau hal-hal yang lain. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak membesarkan masalah perbedaan tetapi mencari titik persamaan. Ini yang harus kita pegang, harus kita tahu bahwa perbedaan itu tidak boleh terlalu dibesar-besarkan, tetapi yang baik adalah kita mencari titik persamaan. Yang kelima,
perilaku mulia. Yang kelima di sini, ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati, ketika mendapatkan kekalahan ia selalu sportif dan berserah diri kepada Allah, yaitu dengan cara tawakal. Terus selanjutnya perilaku mulia atau kerja yang perlu dilestarikan adalah semi berikut. Yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada, siapa yang giat pasti dapat, itu pasti. Iso jalaran soko kulino. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Itu yang bisa membangkitkan semangat kita untuk bekerja. Jadi mulai dari sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. 3M. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi ketika kita melaksanakan pekerjaan, jangan mudah menyerah. Kita harus berusaha dan berusaha. Oke? Kesimpulannya, yang pertama pentingnya mentaati pemimpin agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Makin baik pemimpinan dan makin baik pula rakyatnya. Itu tentang aturan, ya. Jadi kita punya pemimpin harus kita taati. Sepanjang aturan itu aturan yang baik, tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, hidup ini dinamis, perlu berkompetisi dan berkolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang diinginkan dengan baik. Jadi intinya kita hidup ini pasti ada persaingan, pasti ada kompetisi. Nah, caranya itu harus dengan yang baik. Yang ketiga, barang siapa yang giat pasti dapat. Untuk mendapatkan sesuatu diperlukan kerja keras, itu pasti ya. Manjada wajada. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya kira cukup. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.